Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah ekonomi Trika 1, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Fermi Ramani, ditemani oleh Raisa Gisnarayali. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kemiskinan, Upah Rata-Rata, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Persentase Pekerja Informal di Indonesia menurut Provinsi tahun 2023. Studi ini dilatar belakangi oleh masih tingginya dominasi sektor informal di Indonesia di mana rata-rata nasional pekerja informal mencapai 66,48% pada tahun 2023. Melalui presentasi ini, kami akan menganalisis faktor-faktor sosioekonomi apa saja yang mempengaruhi besarnya proporsi pekerja informal antar provinsi. Untuk alur presentasi, pendahuluan, dan metode penelitian akan dipaparkan oleh Raisa, sedangkan hasil pembahasan dan kesimpulan akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kepada Raisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fermi atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Raisa Gisna. Di sini saya akan memaparkan bagian pendahuluan dan metode penelitian. Penelitian kami mengangkat topik pekerja informal di Indonesia, dan mungkin banyak yang belum menyadari bahwa berdasarkan data BPS tahun 2023, proporsi pekerja informal kita mencapai 66,40% dari total tenaga kerja nasional. Artinya, lebih dari separuh pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Lalu mengapa ini penting? Sektor informal selama ini memang berperan sebagai penampung bagi jutaan orang yang tidak terserap sektor informal. Sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sisi lain tingginya angka ini juga mencerminkan bahwa perekonomian kita belum mampu menciptakan lapangan kerja formal yang cukup dan berkualitas, yang tentunya bertentangan dengan agenda SDGs ke-8 tentang kerja layak. Kalau kita lihat sebarannya, pekerja informal yang paling banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah agraris seperti NTB, Papua, dan NTT, sementara yang terendah ada di DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Polanya cukup konsisten, yaitu semakin agraris suatu daerah, maka semakin tinggi juga proporsi pekerja informalnya. Dan berangkat dari fenomena ini, kami ingin menguji secara empiris apakah tingkat kemiskinan upah rata-rata per jam, PDRB, dan IPM berpengaruh terhadap proporsi pekerja informal di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2023. Dan selanjutnya adalah untuk metode penelitian. Kami menggunakan data sekunder cross-section mencakup 34 provinsi Indonesia tahun 2023 bersumber dari BPS. Dengan model yang digunakan regresi linear berganda metode ordinary square OLS dengan variabel dependen presentasi pekerja informal PPI dan variabel independen presentasi penduduk miskin PPM logaritma natural upah rata-rata per jam LN UPBR logaritma natural PDRB harga konstan, LAN PDRB, dan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan model persamaan regresi, yaitu di mana PPII sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PPMI ditambah beta 2 LAN UPBRI ditambah beta 3 LAN PDRBI ditambah beta 4 IPMI ditambah epsilon I. Di sini kami uji asumsi klasik di mana normalitas menggunakan Savie-Rowe dengan residual terdistribusi normal jika probabilitas lebih dari Z lebih dari 0,05, lalu multikolineritas menggunakan uji Viv, model bebas multikolineritas jika Viv kurang dari 10, lalu heteroskedasisitas Brooch-Pagan, model tidak hetero jika probabilitas chi-square lebih dari 0,05. Lalu autokorelasi menggunakan Derwin-Watson dan Brooch-Godfrey jika terdeteksi autokorelasi dikoreksi dengan metode New-West estimator. Lalu spesifikasi model Ramsey Reset, spesifikasi model sudah tepat jika probabilitas F lebih dari 0,05. Lalu untuk uji hipotesis sendiri, uji T berpengaruh masing-masing variabel secara parsial, di mana T kurang dari 0,05. Uji F berpengaruh seluruh variabel secara simultan, F kurang dari 0,05. Dan koefisien determinasi R kuadrat, kemampuan model menjelaskan variabel-variabel dependen. Baik, terima kasih Raisa. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini dari gambaran tahun 2023 sebelumnya, di mana masih terdapat disparitas spasial yang cukup signifikan, di mana NTB mencatat tingkat informalitas yang tertinggi dan DKI Jakarta menjadi yang terendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor informal masih menjadi jaring pengaman utama bagi tenaga kerja yang belum terserap ke sektor formal. Selanjutnya adalah hasil uji asumsi klasik, di mana seluruh syarat dulu telah terpenuhi dengan residual terdistribusi normal, model bebas dari heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Spesifikasi model sudah tepat serta nilai mengantif
sebesar 1,59 mengindikasikan tidak adanya multikolonialitas. Dengan demikian, model ini valid dan layak untuk interpretasi kebijakan. Berdasarkan hasil estimasi koefisien regresi di samping, didapatkan persamaan awal sebagai berikut, di mana PPI I topi sama dengan 127,986 ditambah 0,540 ppm I minus 12,387 len UPBRI minus 0,427 len PDRBI minus 0,342 IPMI plus epsilon I, di mana dari hasil estimasi model regresi OAS tersebut diperoleh nilai R square sebesar 0,5714, artinya model mampu menjelaskan sebesar 57,14% variasi persentase pekerja informal antar provinsi. Nilai ekstat sebesar 9,66 dengan probabilitas 0,000 mengonfirmasi bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya untuk pembahasan variabel, pertama, variabel PPM berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,540, di mana setiap kenaikan 1% kemiskinan meningkatkan pekerja informal sebesar 0,54%. Penduduk miskin cenderung masuk ke sektor informal karena keterbatasan modal dan keahlian sebagai strategi bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan yang mendesak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hermanto et al. Yang menyatakan bahwa pekerja informal merupakan sektor yang umum dan rasional untuk dijalani oleh penduduk miskin. Kedua, variabel UPBR berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien minus 12,387, di mana artinya kenaikan upah formal secara signifikan mendorong pekerja beralih dari sektor informal ke sektor formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Shapitri et al. Serta teori keseimbangan pasar tenaga kerja dari Todaro dan Smith, yang menempatkan upah formal kompetitif sebagai faktor penarik sekaligus insentif utama dalam transisi ke tenaga kerjaan. Sementara itu, variabel PDRB dan IPM tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Pertumbuhan ekonomi yang diwakili PDRB agregat belum mampu mendorong transformasi struktural ke sektor formal, dan peningkatan kualitas SDM melalui IPM belum selaras dengan kualifikasi industri. Hasil ketidaksignifikan kedua variabel makro ini sejalan dengan argumen si Bagarian et al. Yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat dan perbaikan kualitas modal manusia yang belum inklusif seringkali gagal mereduksi dominasi informalitas tenaga kerja secara substansial akibat adanya isu mismatch atau ketidaksesuaian kualifikasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari seluruh hasil analisis kami, dapat kami simpulkan bahwa dominasi sektor informal di Indonesia masih tinggi, serta mencerminkan hambatan struktural dalam pencapaian SDGs ke-8. Informalitas lebih dipengaruhi oleh kemiskinan dan upah rata-rata dibandingkan PDRB dan IPM, sehingga kebijakan perlu fokus pada penguatan upah formal dan sinkronisasi kualitas SDM dengan kebutuhan industri. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data cross-section 1 tahun yang belum mencerminkan dinamika antar waktu. Ke depan disarankan menggunakan variabel spesifik seperti pendidikan vokasi untuk mengukur skill match dengan industri. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran 1, lampiran 3 dan 4, lampiran 5 dan 6, dan lampiran 7 8. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 19. Sebagai penutup, kami menekankan bahwa kunci penurunan angka informalitas bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi semata, melainkan bagaimana memperkuat upah formal untuk menyingkronkan kualitas SDM agar transformasi ke sektor formal dapat berjalan lebih inklusif di seluruh provinsi Indonesia. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal analisis maupun hasil yang kami sampaikan. Kami sangat terbuka atas saran dan kritik yang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.